Assalamualaikum everyone. Good morning. How are you today? Okay, before we start, we say basmalah together and then praying before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, increase me in knowledge. Hari ini kita belajar pada subtema 3 di pembelajaran 4 dan 5. Buka halaman 107. Susi Pujiastuti merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan di era Presiden Joko Widodo. Susi kecil lahir di Pangandaran, daerah yang terkenal di bidang perikanan. Saat usia remaja, Susi sudah berusaha hidup mandiri. Ia mulai mengikuti banyak wanita Pangandaran yang bekerja sebagai bakul ikan. Susi mulai berpikir meluaskan pasarnya hingga ke kota-kota besar seperti Jakarta. Dari sekedar sewa menyewa, dia pun lantas membeli truk dengan sistem pendingin es batu dan membawa ikan-ikan tersebut ke Jakarta. Salah satunya jalan agar ikan-ikan tersebut tetap segar sampai di Jakarta. Lanjut Susi membeli pesawat dan membangun landasan di desa-desa nelayan. Pada tahun 2004, Susi mendapatkan pinjaman dari bank untuk membangun landasan dan membeli 2 buah pesawat. Kini mimpi Susi menjadi kenyataan. Ia memiliki puluhan pesawat terbang. Mimpinya tidak hanya sampai di situ. Ia masih bermimpi setiap desa nelayan memiliki bandara agar nelayan lebih mudah mengirim hasil tangkapannya. Oke anak-anak, jadi dari cerita pendek tersebut kita dapat mengetahui sikap yang dimiliki oleh Susi Pujiastuti. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pantang menyerah dalam menggapai cita-citanya. Dan yang kedua, giat atau gigih dalam bekerja, di mana beliau sangat bekerja keras untuk mensejahterakan nelayan yang ada di daerah tersebut. Buka halaman 111 dan 112. Indonesia terkenal memiliki kekayaan sumber daya alam. Ada beberapa jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam tambang, batu bara, tembaga, balerang, dan marmer. Oke, next kita membahas barang tambang. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Indonesia kaya akan sumber daya alam tambang. Barang tambang tersebut diolah untuk dimanfaatkan sebagai kehidupan sehari-hari. Nah, satu contohnya adalah barang tambang timah. Biji timah merupakan hasil dari pelapukan batuan granit. Biasanya timah ini digunakan dalam pembuatan kaleng, friends. Biji timah yang diolah lebih lanjut menjadi logam timah ini biasanya digunakan sebagai pembungkus permen, rokok, atau coklat. Karena logam timah tersebut tipis menyerupai kertas. Berikut contoh gambar biji timah setelah diolah menjadi pembungkus coklat. Selanjutnya pembelajaran 5 halaman 120. Mengenal sejarah kelenteng Sampokong. Setiap agama memiliki tempat ibadah yang berbeda. Masing-masing tempat ibadah memiliki kecirihasan dan keunikan. Keunikan tersebut dipengaruhi oleh budaya dan tata cara beribadah agama tersebut. Contohnya kelenteng Sampokong. Coba kalian perhatikan
menyesuaikan bentuk kelenteng Sampokong. Nah, bentuk bangunan kelenteng merupakan bangunan tunggal beratap susun. Bentuk tersebut dipengaruhi oleh budaya masyarakat Tionghoa serta cerita Laksamana Cheng Ho. Nah, Laksamana Cheng Ho seorang pelaut muslim dari Tiongkok yang terkenal dengan perjalanannya ke berbagai penjuru dunia dengan membawa misi damai. Awalnya tempat ini hanya berupa gua yang di dalamnya terdapat sebuah altar yang digunakan oleh Cheng Ho yang muslim sebagai tempat sholat dan pengikutnya yang beragama lain. Nah, saat Cheng Ho melanjutkan perjalanannya, gua tersebut tertimbun oleh tanah longsor pada tahun 1704. Nah, sebagai penghormatan terhadap Cheng Ho, masyarakat setempat menggali kembali serta membangun altar yang dilengkapi dengan patung Cheng Ho beserta pengawalnya. Jadi fans, ketika kita berkunjung ke Sampokong dari berbagai sudut, kita akan mendapati penganut Buddha, Konghucu maupun Toa yang sedang berdoa di sana. Sampokong kini bukan hanya menjadi tempat sembahyang bagi para penganut ajaran Tridharma, tetapi juga menjadi tujuan bagi wisatawan yang berkunjung ke kota Semarang. Okay, I think enough for today. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you children. Bye.